Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fa huwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Rasyad TV dan juga ikhwas sekalian yang mengikuti kajian kita baik di Zoom, YouTube, dan platform yang lainnya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Allah masih mengizinkan kita untuk melanjutkan kembali kajian kita membahas risalah atau kutayib ma la yasa'u atfalul muslimin jahlahu. Perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin tidak mengetahuinya. Ya, dengan kata lain anak-anak muslim harus tahu. Dan di kesempatan ini kita akan melanjutkan ya, bagi yang punya e-booknya bisa dibuka di halaman ke-34. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-12. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas ya tentang pentingnya mengajari anak juga ya, apa itu syirik dan juga macam-macam syirik ya. Karena syirik adalah dosa yang paling besar dan juga syirik adalah sesuatu yang paling berbahaya apabila menimpa manusia, apalagi anak-anak kita. Itulah yang merusak fitrah anak kita. Karena itulah Luqman alaihissalam di dalam memberikan nasihat yang pertama kepada anaknya adalah tentang tauhid. Untuk tidak melakukan syirik ya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai nak, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang besar. Dan kita juga sudah membahas di pertemuan yang lalu bahwasanya syirik itu artinya adalah kita ya menjadikan ada selain Allah atau menyamakan ada selain Allah yang memiliki sifat-sifat kekhususan yang hanya dimiliki oleh Allah. Yakni ketika ada orang yang meyakini misalnya ada yang mampu untuk menciptakan selain Allah, yaitu termasuk syirik di dalam rububiyah Allah. Ada yang bisa mendatangkan bala ya, atau ada yang meyakini ya ada sesuatu yang bisa mempengaruhi dirinya di dalam rezeki dan yang semisalnya. Maka itu adalah termasuk syirik rububiyah. Kemudian juga di antara bentuk syirik adalah siapa yang menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Misalnya dalam hal keilmuannya, penglihatannya, pendengarannya, itu juga termasuk syirik ya. Atau siapa yang dia menjadikan di dalam ibadahnya atau amal ketaatannya itu dia lakukan untuk Allah dan selain Allah, atau kepada selain Allah saja. Maka ini juga termasuk syirik, yaitu syirik di dalam ubudiyah atau uluhiyah ya. Nah, di bahasan kita berikutnya di pertanyaan yang ke-12 ini juga termasuk salah satu dari sifat dan kekhususan Allah, yaitu hanya Allah yang tahu tentang perkara-perkara gaib ya. Pertanyaan yang ke-12, ya apakah ada yang bisa mengetahui perkara gaib selain Allah, nak? Maka jawabannya adalah tidak ada yang tahu tentang perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, nanti kita akan bahas ya apa itu perkara gaib. Kemudian bagaimana anak-anak ya terutama yang masih kecil itu mereka dididik dalam mengimani perkara-perkara gaib. Nah, jadi tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah, wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah wahai Muhammad ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada satupun di langit maupun di bumi yang tahu tentang perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Nah, juga uh,
ya di dalam catatan kaki ya, kami memberikan penjelasan, ya ini di antara dalil berkaitan dengan masalah ini banyak ya, di antaranya surat Al-Jin ayat 26-27, surat Al-An'am ayat 50 yang menerangkan hanya Allah yang tahu perkara yang gaib. Dan mengajarkan tentang hal ini, yaitu mengimani perkara gaib dan tidak ada yang tahu tentang perkara gaib kecuali Allah, ini suatu hal yang urgent. Ya, apalagi di zaman teknologi dan informasi yang begitu cepat dan masif. Ini sangat penting sekali. Sebab di antara yang bisa merusak fitrah anak ya, keimanan anak, itu adalah banyaknya para pendusta, kadzab yang mereka yang mereka berkedok untuk mengecoh dengan sebutan orang-orang pintar. Ya, padahal pintar apa? Ya, bahkan ada yang disebut dengan kiai atau mbah atau yang lainnya. Padahal mereka adalah dukun, ya. Mereka adalah para peramal, tukang tenung, yang mereka berdusta mengklaim bisa mengetahui perkara gaib, seperti bisa meramal masa depan atau yang semisalnya, ya. Dan ini semua adalah kadzab, pendusta, ya, para pendusta. Nanti kita akan bahas. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita berbicara tentang perkara gaib, kita tahu bahwasanya ya seorang muslim dia wajib untuk mengimani apa? Perkara gaib, ya. Nah, itu adalah keimanan karena kebanyakan perkara-perkara keimanan adalah kita mengimani perkara-perkara yang gaib. Nah, di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ya, di ayat-ayat awal, ya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, itulah kitab yang Allah Subhanahu wa taala ya, apa namanya? eh yang tidak ada keraguan padanya, dan kitab ini adalah petunjuk ya, huda lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, ini. Orang bertakwa adalah mereka orang-orang yang mengimani perkara-perkara gaib, kemudian menegakkan salat, dan mereka menyedekahkan atau menginfakkan ya sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, jadi apa namanya? eh di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa apa namanya? Orang-orang yang bertakwa mereka adalah orang-orang yang mengimani perkara gaib, ya. Nah, dan kita tahu ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah menentukan untuk dirinya adalah gaib, ya. Gaib artinya apa? Gaib itu jika kita perhatikan ya secara bahasa, ya al-ghaibu itu adalah bentuk infinitif atau masdar dari kata ghaba yaghibu ghaiban. Ya ghaba yaghibu ghaiban, ya. Artinya apa? Arti daripada ghaib itu maknanya adalah kullu ma ghaba anka wa 'anil uyun wa in kana muhsilan fil qalbi. Ya, yang namanya ghaib adalah segala sesuatu yang tertutup, yang terhalang, yang tak terlihat darimu atau yang tertutup dari pandangan matamu. Meskipun itu sesuatu yang diyakini oleh hati, jadi dalam hati, ya. Nah, jadi yang namanya ghaib itu maknanya adalah ma ghaba 'anil hasati wa ilmil insani, ya. Ada segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh indera manusia dan juga oleh uh, pengetahuan manusia, ya. Maksudnya di sini adalah pengetahuan secara hakiki, ya. Dan juga yang maghaba an uyunil insan, ya, segala sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh mata manusia, ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan
al-ghaib ya, itu adalah sesuatu yang dia tidak bisa dilihat, tidak bisa dijangkau dan ditangkap oleh pandangan mata manusia, oleh indera manusia, ya. Nah, dan yang bagus ya, itu disebutkan oleh Syekh Dr. Bassam ya, Al-Amush ya, di dalam Al-Imanu bil Ghaibi, yang dimaksud dengan ghaib adalah ma ghaba 'anil hawasi wa huwa al-amru alladhi la ya'lamuhu illa Allah Ta'ala wa la ya'lamuhu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fadlan an baqiyatin nas illa man atla'ahu Allahu ala syai'in minhu. Yang dimaksud dengan perkara ghaib adalah ya ma ghaba 'anil hawas ya. Segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh indera manusia, wa huwal amrul ladzi la ya'lamuhu illallah. Dan dia adalah perkara yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Ta'ala. Wa la ya'lamuhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun juga tidak mengetahuinya. Fadlan an baqiyatin nas. Apalagi ya orang-orang lain, manusia-manusia yang lain. Ya illa man atla'ahu Allahu ala syai'in minhu. Kecuali ya orang-orang yang Allah sampaikan, Allah beritakan, ya Allah berikan ya pengetahuan tentangnya, dan itu pun hanya sedikit, dan itu pun hanya Allah berikan kepada orang-orang yang khusus saja, yakni dari para nabi dan para rasul. Makanya di dalam surat Al-A'raf ayat 188, Nabi SAW mengatakan, walau kuntu a'lamul ghaiba ya lastakthartu minal khairi wa ma masani yasu. Kata Nabi SAW, sekiranya aku tahu perkara ghaib, maka tentunya aku akan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa dengan keburukan. Sementara kita tahu ketika Nabi SAW, ya, ketika menghadapi permusuhan, kemudian kejahatan hingga peperangan, Nabi SAW nggak tahu apakah di dalam perangnya beliau akan menang atau tidak. Ya, makanya beliau banyak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau tidak tahu perkara gaib. Ya. Bahkan di dalam sejumlah peperangan Nabi SAW itu sampai terluka, berdarah, giginya patah. Ya. Karena Nabi mengatakan, walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau sekiranya aku tahu perkara gaib, lastakthartu minal khairi wa ma masani yasu. Maka aku akan berbuat kebaikan yang begitu banyak dan aku nggak akan ditimpa keburukan. Karena apabila seseorang tahu perkara gaib, diantaranya apa yang terjadi di masa depan, maka dia bisa menghindari dari keburukan. Tapi ternyata tidak. Nabi SAW tidak bisa menghindari terjadinya keburukan-keburukan. Beliau terluka, bahkan ya menjelang akhir hayatnya, beliau pun memakan daging kambing yang diracuni, yang diberikan racun oleh seorang wanita Yahudi. Dan Nabi SAW tidak mengetahui hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apabila Allah Azza wa Jalla apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja itu tidak mengetahui perkara gaib, maka bagaimana dengan orang yang lainnya? Dan sungguh benar-benar pendusta ya apabila seseorang itu mengklaim dirinya mengetahui perkara gaib. Ya. Nah, juga apabila kita perhatikan nih, di dalam surat Al-An'am ayat 50, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul la aqulu lakum 'indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malakun." Ya. Ya, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Allah perintahkan kepada Nabi kita SAW untuk mengucapkan, la aqulu lakum 'indi. Aku tidak mengatakan kepadamu bahwasanya indi khazainullah, bahwasanya perbendaharaan Allah itu ada pada diriku. Wala a'lamul ghaibah, dan tidak pula aku tahu perkara gaib. Wala aqulu lakum inni malakun. Aku juga enggak pernah mengatakan kepada kalian aku adalah seorang malaikat. Ya. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Ya. Aku tidak lain dan tidak bukan hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Ya.
Nah, jadi Nabi SAW sendiri pun Allah perintahkan bahwa beliau tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu ghaib. Ya, kenapa? Karena hanya Allah lah yang mengetahui perkara ghaib. Ya, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Ya, katakanlah wahai Muhammad, tidak ada satupun di langit dan di bumi yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah memberikan perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya untuk menyampaikan kepada manusia tidak ada seorang pun baik di bumi atau di langit yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Entah itu malaikat, entah itu para nabi dan para rasul, entah itu syaitan, jin dan yang lainnya. Ya, tidak ada yang tahu perkara gaib. Ya, maka siapa yang mengaku mengetahui perkara gaib atau siapa yang dikatakan dia memiliki ilmu gaib maka sungguh dia telah berdusta atas nama Allah. Ya. Dan bagaimana seseorang bisa dikatakan memiliki ilmu gaib sementara Nabi SAW sendiri saja manusia yang paling mulia, yang paling hebat tidak tahu apa perkara gaib. Ya. Sehingga tentunya mereka-mereka yang mengklaim tahu perkara gaib, mereka itu seakan-akan menyatakan lebih berilmu dan lebih mulia daripada Allah dan Rasul-Nya. Ya billah. Ya. Dan di dalam surat Al-Jin ya ayat 26-27 ya, sebagaimana yang tadi saya singgung, ya dalil tentang hanya Allah yang tahu perkara yang gaib. Allah mengatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Ya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui perkara yang gaib. Dan dia Allah tidak memperlihatkan atau menampakkan kepada seorang pun tentang perkara yang gaib ini. Kecuali ada yang Allah berikan ilmu sedikit darinya. Illa manirtada min rasulin. Kecuali ya orang yang Allah ridhoi dari Rasulnya. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Ya, maka sesungguhnya Allah ya menjadikan adanya penjaga-penjaga yaitu malaikat di depan dan di belakangnya. Ya. Nah, ini menunjukkan hanya Allah yang tahu. Tapi ternyata memang ada orang-orang yang Allah berikan secuil dari ilmu gaib tersebut. Dan itu tidak lain dan tidak bukan adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau ada yang mengklaim, nah berarti mungkin ada orang lain yang mengetahui perkara gaib karena itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Pertanyaannya adalah apa yang menjadikan Anda yakin bahwasanya ilmu gaib itu Allah yang berikan? Sementara Allah tidak memberikan ilmu gaib itu kecuali kepada orang yang Allah ridhoi dari para rasul, dari rasulnya. Ya, yang tidaklah berbicara wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah bicara dari hawa nafsunya, melainkan dari wahyu. Sementara selain Rasulullah, itu sangat mungkin dia berbicara dengan hawa nafsunya, dengan kebohongan, dengan kedustaan, bahkan dengan halusinasi atau yang semisalnya. Ya, dan tidak bisa disamakan antara Rasul ya dengan selain Rasul ya. Dan memang para ulama menerangkan bahwasanya ghaib itu ada dua macam. Pertama ghaibun nisbi, ghaib nisbi yang artinya ghaib yang relatif. Dikatakan nisbi atau relatif karena ada sebagian orang atau sebagian makhluk maksud saya yang Allah berikan pengetahuan tentang sebagian kecil dari perkara ghaib, tapi tidak diketahui oleh sebagian yang lainnya. Artinya ada perkara gaib yang diketahui oleh sebagian makhluk, tapi makhluk lain tidak mengetahuinya. Ya. Nah, ini seperti misalnya contoh ini. Kita tahu suatu benda atau suatu barang, ya, tapi tidak diketahui oleh orang lain. Karena makna daripada sesuatu yang tertutup atau tidak diketahui itu sebenarnya gaib, ya. Itu adalah suatu hal yang gaib. Nah, yang tidak disaksikan langsung. Atau misalnya jin itu tahu tentang sesuatu yang tidak kita ketahui, ya. Nah, juga termasuk ada ilmu yang Allah berikan kepada sebagian manusia yaitu para rasul. Ya, di antaranya berkaitan dengan ya seperti tanda-tanda kiamat, ya. Tanda-tanda kiamat itu termasuk apa? Termasuk perkara gaib. Nah, kemudian yang kedua adalah ghaibul mutlak. Ya, gaib mutlak. Jadi perkara gaib yang mutlak ini
tidak ada yang punya ilmunya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Hatta Rasulullah SAW, bahkan malaikat Jibril pun tidak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Contohnya seperti kapan terjadinya hari kiamat. Ya, kemudian ilmu tentang si fulan ini apakah akan celaka atau akan bahagia, akan masuk surga atau masuk neraka, ya. Itu kemudian misalnya ada daun yang jatuh, dia akan jatuh eh, jam berapa, hari apa, pukul berapa, kemudian menempel ke bumi, kemudian hancur dan seterusnya. Itu hanya Allah yang tahu tentang hal ini, ya. Nah, jadi gaib yang seperti ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci perkara gaib. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, dan Nabi SAW ketika menerangkan ya mafatihul ghaib, ya kata Nabi SAW, ya apa namanya? Mafatihul ghaibi khamsa. Kunci-kunci ilmu yang gaib itu ada 5. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, la ya'lamu ma fi ghad illallah. Tidak ada yang tahu ya apa yang akan terjadi esok hari kecuali hanya Allah. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, wala ya'lamu ma taghidul arham ilallah. Tidak ada yang tahu apa yang tertutupi ya dari rahim kecuali Allah. Ya mungkin sekarang dengan teknologi ya, seseorang bisa mengetahui ya tentang bayi ya. Ya ataupun janin yang berada di dalam rahim ya. Namun yang dimaksud para ulama itu bukan hanya mengetahui ya janin, tapi mengetahui ya apakah janin ini nanti akan uh, ya mulai dari apa ya, mulai dari misalnya zigot, apakah dia akan menjadi laki atau wanita, itu nggak ada yang tahu ya. Lalu kemudian juga apakah janin ini akan bertumbuh dengan baik atau tidak, itu juga tidak ada yang tahu. Apakah janin ini nanti akan dilahirkan atau tidak, itu juga tidak ada yang tahu. Ya, jadi manusia hanya diberikan Allah sedikit kemampuan untuk bisa menyingkap hikmah ya tentang apa yang ada di janin, tapi hanya sekedar mengetahui tentang apa perkembangannya saja. Dan itu pun juga ketika menentukan jenis kelamin juga suatu hal yang sifatnya masih asumsi, apa spekulasi, tidak bisa diyakini dengan 100%, ya. Kemudian wala ya'lamu mata ya'til matar, ya. Ahadun ilallah. Gak ada yang tahu ya, gak ada yang bisa tahu kapan datangnya hujan kecuali Allah. Artinya ketika ada pengetahuan ya atau ada orang-orang yang memprediksi tentang cuaca ya, itu hanya sekedar prediksi. Ya melalui tanda-tanda ciptaan Allah, melalui sunnah kauniyah Allah. Ketika melihat perubahan suhu, angin, kelembapan, ya akhirnya diduga akan hujan. Tapi seringkali meskipun udah diestimasi atau diprediksi hujan, kadang-kadang tidak hujan tidak turun. Itu sering. Ya seperti misalnya kita lihat dari aplikasi, ya eh, kita melihat apakah hari ini akan hujan, misalnya dikatakan kemungkinan hujan, tapi ternyata tidak terjadi. Juga sama ketika misalnya kita lihat di prediksi cerah, ternyata tiba-tiba hujan. Karena nggak ada yang tahu kepastian datangnya hujan atau tidak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ini suatu hal yang patut kita pahami ya, agar kita tidak rancu antara pengetahuan manusia yang mana manusia Allah karuniakan kemampuan untuk bisa menganalisa ya dengan melihat tanda-tanda, tapi manusia tidak bisa memastikan datang hujan atau tidak bisa dipastikan oleh manusia. Ya. Juga wala tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Ya, juga nggak ada seorang pun manusia yang tahu, ya, nggak ada satupun diri atau jiwa yang tahu di bagian bumi manakah kelak dia akan mati. Kita nggak tahu kita akan meninggal di mana, di bagian bumi yang bagian mana. Kita nggak ada yang tahu. Itu ilmunya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Juga wala ya'lamu mata taqumus sa'a ilallah. Tidak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Nah, ini adalah mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Ya, Al-An'am ayat 59. Inilah
dan di sisi Allah lah kunci-kunci perkara gaib, tidak ada yang tahu kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi terangkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwasanya ya kunci-kunci gaib itu ada 5. Yang pertama, tidak ada yang tahu tentang hari esok kecuali Allah. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam rahim kecuali Allah. Tidak ada yang tahu ya kapan terjadinya hujan kecuali Allah. Kemudian tidak ada yang tahu di bumi manakah dia akan meninggal kecuali Allah. Dan tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ya. Nah, dan yang paling pamungkas adalah tidak ada yang tahu sedikit pun tentang datangnya hari kiamat. Tapi kita diberikan tanda-tanda. Tanda-tanda itu datang dari lisannya Rasulullah. Ada tanda-tanda kiamat besar, tanda-tanda kiamat kecil. Ya, artinya kita hanya diberikan tanda-tanda. Ya, sementara datangnya hari kiamat itu gaib. Juga demikian, Allah Subhanahu wa taala itu gaib. Artinya kita tidak bisa menyaksikan dan mengindra Allah secara hakiki, secara langsung tentang zatnya Allah, tidak bisa, ya. Tapi Allah berikan tanda-tanda akan keberadaannya, ya. Artinya keberadaan Allah itu perkara yang aksiomatik, ya. Meskipun kita tidak bisa menyaksikan tentang zatnya Allah, tapi Allah itu ada, Allah itu eksis, sesuatu yang tidak bisa terbantahkan sedikit pun, karena ini ditetapkan oleh fitrah, oleh akal sehat, ya, oleh naluri, oleh insting, ya, dan juga oleh oleh emosi dan jiwa manusia. Itu menetapkan akan keberadaan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun tidak bisa diindra langsung. Ya. Karena itulah Allah berikan kepada kita yang namanya pengetahuan atau ilmu. Pengetahuan kita ini mengajarkan bahwa ya keberadaan sesuatu itu bisa diteliti, bisa diketahui dengan adanya tanda-tanda darinya. Ya. Jadi seseorang ketika dia mendapati misalnya dia jalan di gurun pasir, ya dia ketemu misalnya ada jam tangan ya. Maka ya siapapun akan meyakini jam tangan itu ada di sana karena ada pemiliknya. Dan pastinya ada pembuatnya. Nggak mungkin jam tangan itu terbentuk tiba-tiba spontan dengan sendirinya. Pasti ada yang membuatnya. Meskipun ya semua ketika meyakini itu ada pembuatnya, meskipun nggak tahu yang buat siapa, laki-laki atau perempuan, ya masih muda atau sudah tua, tinggalnya di mana. Meskipun nggak tahu, tapi udah diyakini itu sesuatu yang ada, ya itu sesuatu pasti ada yang menciptakan dan ada yang memilikinya, ya. Nah, jadi ini manusia bisa menetapkan sesuatu yaitu dengan adanya tanda, ya, juga termasuk perkara gaib. Jadi perkara gaib adalah perkara-perkara yang harus diimani, diyakini dan ditetapkan. Tapi alhamdulillah ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, para pemirsa Rosyad TV, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita muslim, Allah memberikan kita hidayah dan taufik sebagai seorang muslim, ya. Allah jadikan kita ya makhluk-makhluk Allah yang istimewa, yang Allah jaga akal kita. Allah jaga rasio dan logika kita menjadi manusia atau makhluk yang berakal, berlogika, dan memiliki rasio yang lurus. Kenapa? Karena di dalam perkara gaib ada 3 macam manusia. Yang 2 ini adalah 2 jenis manusia yang menyimpang, yang saling kontradiksi, yang satu ada di kutub, yang lainnya di kutub yang lain. Yang pertama adalah mereka-mereka yang tidak mau membenarkan, meyakini, dan mengimani perkara gaib karena itu sesuatu yang tidak bisa disaksikan, tidak bisa diindra secara langsung. Mereka adalah orang-orang ateis. Sehingga mereka pun menolak ya tentang keberadaan Allah, keberadaan Tuhan. Karena menurut mereka Tuhan sesuatu yang tidak bisa diindra. Ya, dan mereka adalah makhluk yang paling jahil di muka bumi ini. Kenapa? Karena logika akal mereka adalah logika makhluk yang paling pandir. Ya, yang paling bodoh. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak bisa diindra, tidak bisa disaksikan, tidak bisa dilihat, bukan artinya sesuatu itu tidak ada. Ya. Kita juga bisa mengatakan kepada mereka, apakah engkau pernah melihat otakmu? Ya, secara langsung, tapi engkau meyakini bahwasanya engkau punya otak? Logikanya dan konsekuensi daripada logika Anda apabila engkau
tidak menetapkan sesuatu yang tidak engkau lihat, berarti engkau ya adalah orang yang tidak punya otak. Kenapa? Karena engkau tidak pernah melihat otakmu sendiri. Oh, tapi aku pernah CT scan dan lain sebagainya. Ya, jadi melalui alat dan lain sebagainya. Ya, oke. Taruhlah Anda melihat melalui alat dari CT scan. Ya. Nah, tapi itu kan sesuatu yang tidak bisa Anda lihat langsung gitu loh. Artinya ada apa perantara di situ. Oke. Atau yang kemudian deh, bicara tentang akal nih. Anda manusia yang punya akal tidak? Dia akan mengatakan iya. Nah, kalau Anda punya akal, tolong gambarkan kepada kami seperti apa bentuk, wujud, ya, dan hakikat daripada akal itu. Bagaimana bentuknya? Dia nggak akan bisa ngomong. Atau misalnya jiwa, ruh. Anda meyakini Anda punya ruh tidak? Ya, tolong gambarkan kepada kami seperti apa. Ya, karena ternyata ada perkara-perkara di dunia ini yang Allah Subhanahu wa taala jadikan memang tidak tidak kasat mata. Itulah sesuatu yang abstrak. Contohnya emosi. Ya, emosi itu suatu hal yang abstrak. Ya, seperti cinta. Makanya tiap orang itu punya apa pemahaman tentang cinta, sayang dan perasaan-perasaan yang lain itu beda-beda secara subjektif, ya. Kenapa? Karena ini sesuatu yang abstrak, ya. Nah, juga sama dengan yang namanya akal, ya namanya ruh, ya. Bahkan ada hal-hal yang tidak bisa kita saksikan tapi kita yakini ada seperti misalnya kayak udara yang kita hirup, kemudian listrik ya yang mengalir, kita nggak bisa melihat, ya. Aliran aliran listrik itu meskipun katanya bisa dilihat pakai mikroskop elektronik ya, tapi tetap aja nggak bisa melihat hakikatnya, ya, secara langsung. Artinya ada hal-hal yang secara tidak kasat mata itu tidak bisa kita saksikan, tapi ternyata itu suatu hal yang ada gitu loh, ya. Nah, makanya para ulama itu sampai-sampai mengatakan, ya, apa namanya? Itu sebuah quote ya atau kaidah dikatakan apa namanya? Ada mu'ilmi bisyai ya, laisa ya eh, apa namanya? Ilmu bil adam. Artinya ketidaktahuan kita tentang sesuatu bukan artinya sesuatu itu tidak ada gitu loh. Ya bukan artinya sesuatu itu tidak ada karena kita tidak tahu tentang keberadaan sesuatu tersebut. Nah, kemudian golongan manusia yang kedua adalah golongan manusia yang merendahkan dirinya, merendahkan akalnya. Mereka adalah orang-orang yang menetapkan perkara-perkara gaib, ya, perkara-perkara yang tidak bisa diindra secara langsung itu dengan fantasi, imajinasi, hayalan, halusinasi, takhayul, khurafat, dan yang semisalnya. Mereka meyakini adanya dewa-dewi, adanya dewa ini, dewi itu, adanya ruh ini, arwah ini, adanya pengaruh dari apa leluhur ini dan seterusnya, ya. Ya, termasuk juga keyakinan sebagian kaum muslimin tentang ya rohnya orang yang meninggal itu akan datang dan seterusnya, ya. Yang mana itu mereka yakini tanpa ada dalilnya. Ya, jadi mereka menetapkan dengan asumsi, imajinasi, hayalan dan yang semisalnya. Makanya inilah yang menyebabkan kebanyakan manusia jatuh kepada takhayul dan khurafat. Kemudian yang ketiga adalah yang pertengahan, yaitu kaum muslimin. Mereka yang menjaga akalnya tidak menetapkan sesuatu perkara-perkara gaib, sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata langsung, nggak bisa diindra, maka ditolak. Kita kaum muslimin menolak, kecuali apabila itu datang dari Allah dan Rasul-Nya. Karena tidak ada yang tahu tentang perkara gaib kecuali Allah. Demikian pula Rasulullah Allah berikan sebagian dari ilmu tentang perkara gaib. Sehingga ketika Nabi menjelaskan tentang perkara gaib, maka kewajiban kita membenarkan. Ya, tasdiq. Kita benarkan apa yang disampaikan oleh Nabi selama itu sahih, valid, dan otentik berasal dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah. Kita membangun keimanan kita bukan dengan imajinasi, bukan dengan khayalan, takhayul, bukan dengan asumsi, bukan dengan kira-kira, bukan dengan taklid ikut-ikutan dari kakek moyang kita, orang tua kita, tidak.
tapi kita membangun keimanan kita dengan dalil, dengan hujjah, dengan burhan, dengan ayat-ayat yang nyata, ya. Dan itulah iman. Iman itu ittiba'ud dalail wal hujaj wal burhan wal ayatil bayyinat. Itulah iman. Iman itu artinya kita membenarkan sesuatu dengan cara mengikuti dalil, mengikuti hujjah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Apabila tidak ada dalilnya, tidak kita benarkan, tidak kita imani. Ya, begitu simpelnya. Ya, makanya perkara-perkara keimanan kita cuma tunduk apabila datang penjelasannya dari Al-Quran dan Sunnah, meskipun akal kita nggak mampu menjangkaunya, meskipun seakan-akan kok nggak masuk akal, tapi itu valid, itu sahih dari Allah dan Rasulnya, kita dengarkan, kita imani, kita membenarkan. Dan ini perkara yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, kemudian yang terakhir dari bahasan kita adalah eh ya Masya Allah, ya Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengkaruniakan kepada manusia itu indera. Ya Allah sebutkan indera yang pertama kali berkembang adalah pendengaran. Ya wa ja'ala lakumus sama', indera pendengaran. Kemudian wal absar, baru penglihatan. Kemudian wal af'idah, baru pemahaman. Kata Ibnu Katsir wahyal ukul, yaitu akal. Ya. Jadi ternyata Allah berikan kepada manusia indera yang seringkali diulang-ulang. Allah karuniakan sebagai indera untuk mendapatkan ma'rifah, mendapatkan ilmu, mendapatkan, ya agar kita bisa mendapatkan ilmu, indera untuk belajar adalah pendengaran, penglihatan, dan pemahaman. Dan ini berkembang secara berurutan. Yang pertama kali berkembang adalah pendengaran, baru kemudian penglihatan dan pemahaman. Dan ini ternyata sesuai dengan apa yang diamati pada anak-anak manusia, ya, dan tidak sedikit riset ya yang berbicara tentang hal ini. Di antaranya yang dilakukan oleh seorang bernama Jean Piaget. Ketika dia melakukan penelitian terhadap anak-anak, kemudian dia melihat ada sifat-sifat dan karakteristik anak-anak sesuai dengan usia. Ya, akhirnya dia pun dikenal dengan teori perkembangan kognisi, ya. Teori perkembangan kognisi Jean Piaget, yaitu teori perkembangan kemampuan logika atau rasio atau kognitif anak, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, bagaimana Jean Piaget ini membagi, ya, karena menurut dia kecerdasan anak itu berubah-ubah dan berkembang. Yang pertama adalah di tahap 0 sampai 24 bulan atau 2 tahun. Ya, ini apa yang dia sebutkan itu nyaris sama dengan isyarat yang disebutkan ya, di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang fase anak, ya. Dan juga yang dilakukan oleh ulama kita di antaranya Ibnu Hajar ketika melakukan fase pengklasifikasian fase perkembangan manusia. Kenapa kok disebut 0 sampai 2 tahun? Itu ternyata udah ada isyaratnya di dalam Al-Quran. Di antara surat Luqman, ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Ya, dan ibunya mengandung semakin lama semakin berat dan kemudian menyapihnya selama 2 tahun. Jadi usia 0 sampai 2 tahun itu disebut usia sabi atau usia bayi. Nah, itu ketika dilakukan penelitian, observasi, anak-anak di usia 0 sampai 2 tahun itu disebut dengan fase sensori motor. Jadi artinya anak di usia ini mereka melakukan gerakan-gerakan refleks bawaan, ya, terhadap sesuatu. Artinya mereka belum merespon dengan pikiran, dengan dengan akalnya. Jadi mereka belum memiliki kemampuan untuk memahami ya secara memadai. Bahkan gerakan-gerakan mereka kebanyakan refleks. Ya. Nah, itu tahap sensori motor, ya. Nah, kemudian baru di usia 2 sampai 7 tahun. Nah, sekali lagi nih, sampai-sampai Piaget menyebut 7 tahun dan ini sesuai dengan isyarat di dalam hadis Nabi SAW, yaitu tentang perintah salat. Ya muru auladakum bisolati wa hum abna'us sab'in. Perintahkanlah anakmu salat di usia 7 tahun karena ada yang istimewa dengan usia 7 tahun, ya. Nah, jadi anak-anak di usia 2 sampai 7 tahun itu disebut dengan fase praoperasional, ya. Fase praoperasional. Nah, jadi di usia ini anak-anak itu lebih banyak meniru dan mencontoh. Itu sebagaimana disebutkan oleh Jean Piaget, ya. Dan mereka itu sudah mulai belajar untuk memahami sesuatu terutama dengan penglihatannya.
Nah, sehingga di sini mereka sebenarnya udah masuk ke eh, fase memahami sesuatu secara konkret. Ya, jadi mereka belum mampu untuk memahami sesuatu yang sifatnya abstrak. Ya, nah, jadi kemampuan logika mereka belum bisa memahami secara utuh ya tentang perkara-perkara abstrak. Tapi bukan artinya di usia ini anak tidak diajarkan perkara keimanan. Nah, karena ada sebagian orang berangkat dari konsep ini, mereka menunda mengajarkan perkara keimanan nanti saja di atas 7 tahun. Itu keliru. Karena di fase inilah ya fase di mana fase emas bagi mereka untuk dididik ya tentang perkara-perkara keimanan. Ya. Nah, kemudian di fase yang berikutnya adalah fase 7 sampai 11 tahun ya. Di sini memang disebutkan 11 ya. Kalau di dalam fase yang disebutkan oleh ulama kita Ibnu Hajar sampai 10 tahun biasanya. Kenapa? Karena ini usia hazawar ya. Maka ini fase operasional konkret ya. Nah, baru kemudian di atas itu baru mereka sudah masuk ke fase operasional formal. Nah, di sini yang ingin saya tekankan adalah ya, kemampuan memahami manusia itu adalah diawali dari perkara-perkara yang konkret baru kemudian dia bisa memahami perkara yang abstrak. Ya, dari yang konkret kemudian abstrak. Ini sesuatu hal yang sudah disinggung di dalam metode pembelajaran. Entah itu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang masal, tamsil, permisalan-permisalan. Demikian pula Nabi SAW juga sering mempergunakan metode ya tamsil, ya, yaitu metode untuk takribul faham ya, semakin mendekatkan pemahaman dengan cara mengkonkretkan sesuatu yang abstrak. Jadi sesuatu yang abstrak dijadikan konkret agar lebih mudah dipahami ya. Nah, kita nggak akan bahas ya tentang tentang metode masal di dalam Al-Qur'an dan hadis ya. Karena ini bahasanya panjang ya. Cuman yang ingin saya sampaikan di sini dan ini sangat erat berkaitan dengan pembahasan perkara gaib adalah ya, contoh misalnya seperti ini. Kita lihat anak bayi. Anak bayi itu dia akan belajar setiap waktu dia dengan bertambahnya usianya. Indra yang pertama kali berkembang adalah pendengaran. Ketika ibunya misalnya menyebut kata tangan, ya tangan, itu kata tangan yang masuk ke dalam pendengarannya adalah sesuatu yang belum bisa dipahami oleh si anak. Dia masih belum ngerti tangan. Artinya ini sesuatu yang dia cuman dengar tapi dia nggak ngerti. Nah, itu sesuatu yang masih abstrak buat dirinya. Tapi kemudian ketika ibunya mengangkat tangannya, kemudian mengatakan, Masya Allah, nak, tanganmu lucu banget, tanganmu halus banget. Jadi bolak-balik ibunya menyentuh tangannya dan mengatakan tangan. Nah, itu langsung dia udah membangun skema pemahaman. Kata tangan, kemudian dia melihat tangannya, ya, akhirnya dia membangun skema pemahaman, akhirnya disitulah dia mengetahui secara konkret makna tangan. Oh, tangan itu berarti anggota tubuhku. Meskipun dia belum bisa apa mengucapkannya. Dia belum bisa ngomong itu tangan. Tapi dia udah ngerti. Makanya ketika diajak main oleh orang tuanya, ya, apa namanya? Tangan kamu mana, nak? Tangan kamu, diangkat tangannya. Pipi kamu mana? Pipi kamu, dia sentuh pipinya. Hidung kamu mana? Itu dia sudah membangun skema pemahaman. Tadinya tangan, pipi, mata dan lain sebagainya itu suatu hal yang abstrak. Abstrak artinya dia belum tahu itu hakikatnya seperti apa. Tapi ketika orang tuanya mengajarkan dan kemudian menyentuh ya atau memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya, tadinya sesuatu yang abstrak itu menjadi suatu hal yang dia pahami secara konkret. Dan ini adalah kemampuan pemahaman manusia berkembang, ya. Jadi kata-kata yang masuk ke dalam indera pendengarannya itu asalnya abstrak sampai akhirnya dia bisa saksikan. Nah, juga demikian di dalam pembelajaran tentang masalah keimanan, ya. Contoh misalnya ya, kita bicara tentang surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang tua mengatakan, "Ayo nak, kamu kalau melakukan kebaikan Allah berikan surga. Surga itu indah, surga itu nikmat. Ya, surga itu di dalamnya ada taman-taman, ada sungai-sungai." Nah, misalnya si anak kecil ini sama orang tuanya, dia nggak pernah diajak di tempat-tempat yang indah. Sehingga dia nggak tahu indah itu seperti apa. Indah ini kan abstrak. Keindahan ini abstrak. Dia nggak tahu indah itu seperti apa. Akhirnya sulit baginya untuk memahami.
tentang indahnya surga. Ya. Tapi berbeda apabila orang tua misalnya ajak dia ke taman, ke kebun yang indah, ke pantai, ke pegunungan, dan seterusnya. Kemudian orang tuanya mengatakan, Masya Allah ya nak, indah sekali ya nak. Akhirnya dia bisa sensing langsung melihat dan juga mempergunakan inderanya. Oh ini loh keindahan, Masya Allah. Ya, dia ngerti makna indah. Ternyata indahnya kebun, indahnya taman, indahnya laut, indahnya gunung itu berbeda-beda. Tapi semuanya itu indah. Dari situ dia memahami konsep keindahan. Ya. Nah, kemudian ketika orang tuanya mengatakan di surga nak jauh lebih indah lagi daripada apa yang ada di dunia, maka dia bisa memahami konsep keindahan tersebut. Ya. Karena indah itu kan abstrak, ya. Indah, ya. Lalu kemudian juga nikmat. Nah, sementara dia belum tahu nikmat itu seperti apa. Nah, jadi pada saat dia dapat apa makan makanan yang enak, Masya Allah ya nak, Allah berikan kita kenikmatan, makanan kita nikmat, ya. Kemudian ketika lagi capek, kemudian istirahat kita, Masya Allah nak, kamu bisa istirahat dengan nikmat, ya. Akhirnya dia ngerti tentang mana nikmat. Ternyata nikmatnya makan, nikmatnya tidur, nikmatnya bermain dan lain sebagainya itu masih berbeda-beda. Itu nikmat. Sehingga kita bisa bisa mengajarkan di surga nak itu jauh lebih nikmat lagi, ya. Nah ini adalah metode apa pembelajaran tentang perkara-perkara yang tadinya ya gaib, ya. Itu kita bisa tunjukkan dulu contoh-contohnya yang konkret yang ada di dunia. Ingat ya, kita di sini tidak bermaksud untuk menvisualisasikan perkara gaib atau menyamakan perkara gaib, tidak. Tapi kita di sini melakukan pengajaran ya untuk menjelaskan tentang makna dari suatu kata yang perlu dipahami oleh anak kita sehingga ketika disebutkan kata tersebut untuk perkara gaib dia bisa memahami. Jadi ketika dikatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, ya. Jadi sebenarnya ini maknanya sudah bisa dipahami karena kita memahami ya misalnya ya kita manusia punya wajah, kucing punya wajah, ya bahkan matahari juga dikatakan punya wajah, bulan punya wajah, ya hewan juga punya wajah. Artinya di dalam makhluk saja ciptaan Allah itu punya berbagai macam wajah. Dan kita memahami makna wajah meskipun ya wajahnya manusia beda sama wajahnya hewan, beda sama wajahnya bulan, wajahnya matahari itu beda-beda, tapi tetap dipahami itu wajah. Makanya ketika dikatakan Allah memiliki wajah, maka kata wajah itu sudah bisa dipahami meskipun kita nggak tahu bagaimana hakikatnya. Karena yang tahu adalah Allah. Tapi ketika Allah menyebutkan, Rasulullah menyebutkan Allah punya wajah, kita wajib mengimani, ya. Sehingga ya ketika kita meyakini Allah punya wajah, tidak berkonsekuensi berarti wajah Allah sama seperti makhluk. Tidak. Orang sesama makhluk aja punya wajah beda-beda, punya tangan yang berbeda-beda, tapi tetap kita bisa bisa pahami maknanya. Maka bagi Allah, Allah berbeda dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'. Maka ketika kita menetapkan sesuatu yang Allah tetapkan bagi dirinya dan juga ditetapkan oleh Rasulullah dari sifat-sifat zatnya, maka kita cukup menetapkan sebagaimana datangnya tanpa kita utak-utak, tanpa kita modifikasi. Dan ini adalah bagian dari kita memahami perkara-perkara gaib. Kemudian terakhir juga ya di sini. Ketika misalnya ada orang tua yang bertanya, Ustadz boleh nggak saya memberikan hadiah kepada anak saya yang melakukan kebaikan, misalnya puasa, atau dia mencapai hafalan-hafalan tertentu, dikasih hadiah-hadiah berupa materi, makanan, kue, mainan, atau yang semisalnya. Maka boleh, ini metode yang diterapkan ya dari zaman salaf dahulu, yaitu boleh kita memberikan hadiah kepada anak-anak kita atas amal-amal ketaatannya. Sebagai bentuk pembelajaran, di antaranya adalah untuk mengajarkan tentang konsep pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang penting bukan hadiahnya tapi pijakannya. Contoh misalnya, anak berpuasa 30 hari penuh, Masya Allah. Ya. Nah, ketika udah dijanjikan, kamu kalau puasa 30 hari, kamu akan Abi belikan sepeda misalnya. Sepeda yang itu, yang kamu inginkan. Akhirnya Abinya ngasih dia sepeda. Tapi harus dengan pijakan. Yang pertama, ya tentunya harus banyak menyebut nama Allah. Alhamdulillah ya nak, Masya Allah ya nak. Ya, jadi kita banyak menyebut lafzul jalalah. Kemudian yang kedua, ya kita katakan bahwasanya sepeda itu adalah pemberian Allah. Ya, dititipkan melalui kita sebagai orang tua. Masya Allah ya nak. Jadi Allah titipkan sepeda ini buat kamu nak. Kalau Allah tidak memberikan rezeki buat Abi, Abi tidak bisa kasih sepeda ini. Jadi
hadiah ini sebenarnya dari Allah, dititipkan kepada Abi. Ya, jadi Abi memberikan hadiah yang sebenarnya hadiah dari Allah. Nah, kemudian yang ketiga, ya jangan lupa selalu kaitkan ya pencapaian anak atau usaha anak itu selalu dengan Allah. Ya alhamdulillah ya nak, Allah berikan kamu kekuatan sehingga kamu bisa berpuasa. Allah berikan kamu kemudahan. Ya, kalau kamu tidak diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Allah, kamu gak akan bisa sanggup. Jadi itu semua adalah karunia dari Allah. Allah yang berikan kamu kekuatan, Allah berikan kamu kesehatan, Allah berikan kamu kemudahan sehingga kamu bisa berpuasa 30 hari. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Allah Maha Baik ya. Allah berikan kita berbagai macam nikmat dan nikmat tersebut adalah ketika kamu bisa ya melakukan ibadah ya puasa 30 hari ya secara full. Itu berarti ya nikmat yang besar ya. Dan itu adalah dengan pertolongan Allah. Artinya selalu kembalikan kepada Allah agar anak tidak merasa itu adalah karena usahanya dia sendiri. Tidak. Tapi itu adalah dengan pertolongan Allah. Karena bedanya konsep parenting Islam dengan parenting Barat, ya orang-orang Barat itu selalu memuji kepada sang anak sendiri. Nggak pernah dikaitkan dengan Tuhannya. Kita selalu kaitkan dengan Allah, Rabb kita. Nah, kemudian yang keempat, ya tentunya anak kita dikasih hadiah senang kan. Kita lihat dia bahagia, ya. Dia Masya Allah. Ya, jadi kita ajarkan dia bersyukur. Bersyukur dulu kepada Allah, kemudian bersyukur kepada orang tuanya. Ucapkan Alhamdulillah ya nak, atas karunia yang Allah berikan kepada kamu. Kamu diberikan kesehatan, kamu diberikan kekuatan, kamu bisa beramal soleh. Kemudian Allah titipkan hadiah ini untuk kamu. Nah, terus kamu bahagia nggak nak? Kamu senang nggak nak? Oh ya senang Bi, bahagia Bi, Masya Allah. Tapi kamu tahu nggak nak? Ya, hadiah yang ada di dunia ini, sepeda ini nak, itu sebenarnya kecil dibandingkan nanti dengan hadiah Allah di akhirat. Balasan Allah di akhirat. Ganjaran Allah di akhirat. Atas apa yang kamu lakukan di dunia, nanti apa yang Allah siapkan di akhirat itu jauh lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Apa yang di akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Jadi ini hadiah di dunia ini cuma titipan yang sebenarnya kecil nak dibandingkan dengan yang di akhirat. Pahala Allah di akhirat, ganjaran Allah di akhirat jauh lebih baik. Kita tahu ya konsep balasan Allah di akhirat itu kan abstrak. Abstrak. Pahala itu abstrak. Ya, tapi kalau kita bangun pemahaman, ya di dunia ini ada hal-hal konkret yang bisa kita peroleh, ya dengan amal-amal kita, ya yang itu merupakan nikmat dari Allah. Nah, dan kita udah merasa senang dengannya. Nah, lantas ini akan membangun tentang bagaimana nanti di akhirat itu balasan Allah lebih luar biasa lagi, lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi, ya. Nah, akhirnya meskipun kita nggak tahu bagaimana hakikat ganjaran balasan dan pahala dari Allah, tapi kita yakini itu sesuatu yang lebih baik daripada hal-hal konkret yang ada di dunia. Nah, itu diantara pentingnya kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang konsep mengimani perkara gaib. Nah, Taib. Jadi ini mungkin yang bisa disampaikan ya. Nah, ini sudah ada pertanyaan ya. Pertanyaannya panjang kali ini. Ada titipan pertanyaan Ustaz, anak kami remaja 17 tahun sudah memiliki SIM dan kami izinkan mengendarai mobil ke kampus. Tempo hari dia mengakui ada tersenggol mobil di parkiran kampus, namun karena kondisi ada antrian mobil lain menunggu tempatnya dia, jadi dia langsung pulang. Sekarang dia merasa sangat bersalah karena dia tidak tahu mobil siapa yang tersenggol. Kondisinya memang hanya baret sedikit, tapi anak saya seperti kepikiran terus. Apakah ada cara dia memperbaiki kesalahannya dia ini? Karena kondisinya dia tidak tahu siapa pemilik mobil yang tersenggol, tidak ada CCTV dan tidak pernah ketemu mobil yang sama lagi. Mohon nasihatnya Ustadz. Nah, jadi kalau kita misalnya intinya pernah melakukan keburukan kepada orang lain, ya yang kita tidak berniat untuk melakukan keburukan tersebut, ya, dan kemudian kita sadar bahwasanya kita tanpa sadar melakukan keburukan, maka yang kita lakukan adalah kita tentunya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian memang kita seharusnya minta maaf, tapi karena kita nggak tahu nih kita mau minta maaf kepada siapa, kita nggak bisa misalnya ganti rugi apa kepada siapa, maka yang bisa kita lakukan adalah apa? Adalah kita mendoakan orang tersebut. Ya Allah, ya tolong ampuni atau maafkan atau berikan hidayah atau taufik ya eh, apa kepada orang yang
aku nggak sengaja menyakitinya atau menzoliminya atau ada hak-haknya yang aku ambil atau yang semisalnya. Jadi kita doakan, ya. Kita doakan orang orang tersebut, ya, agar mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ya tentunya kita awali dengan minta maaf taubat kepada Allah. Ke Allah yang paling tahu, yang lebih tahu tentang kondisi kita. Ya, dan tidak tertutup ya bagi Allah apa yang ada di dalam hati kita, niat kita. Kita udah berusaha, kita udah menyesal, bahkan sampai apa kepikiran gitu loh. Ya, tapi tentunya yang namanya penyesalan hanya sekedar penyesalan dan itu berlarut-larut, maka ini bukanlah suatu hal yang baik ya. Bahkan ini suatu hal yang tentunya kurang baik kalau kita hanya sekedar menyesal berlarut-larut, tapi kita tenggelam di dalam penyesalan, tapi kita tidak berusaha untuk move on. Memang bertaubat harus diawali dengan rasa menyesal, ya. Namun bukan artinya kita berlarut-larut di dalam apa penyesalan, akhirnya kita menjadi kehilangan apa namanya produktivitas ya. Nah, oleh karena itu ya kita menyesal, kemudian kita berusaha untuk ya eh, apa namanya untuk optimis kembali gitu loh. Karena penyesalan yang berlarut-larut itu dikhawatirkan bisa mendatangkan keputusasaan. Nah, kemudian apakah masih ada pertanyaan yang lain? Ya, nah, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan kedua ini. Ada pertanyaan lagi, udah masuk. Apabila anak berbohong di usia 5 tahun, apakah wajar kami mengajarkan untuk berkata jujur? Saya bilang tidak boleh berbohong. Allah Maha mengetahui. Mohon nasihatnya agar anak ketika dinasihati tidak ngambek dan menyakiti hatinya. Syukran. Yang pertama, ya kita perlu lihat dulu. Ini anak dia udah ngerti nggak bohong apa namanya tentang kebohongan. Karena mungkin bisa jadi dia belum tahu tentang tentang apa itu bohong. Bohong itu kan menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, tapi untuk anak-anak usia dini itu ada kondisi-kondisi sebenarnya dia tidak berbohong. Misal, ya dia belum memahami tentang konsep apa kepemilikan. Ya, artinya dia nganggap semua benda yang ada itu miliknya dia. Kemudian dia ngambil barang. Kemudian dia bilang ketika pulang, ini punyaku, ini milikku, padahal bukan miliknya. Kemudian kita anggap dia bohong. Kemudian juga di antara karakteristik anak-anak usia dini adalah masih punya at-tafkir al-khayali, artinya pemikiran imajinasinya itu sangat sangat kuat. Ya, jadi kadang-kadang ya saking imajinasinya kuat ya memang tiap anak unik beda-beda. Dia mungkin akan melihat sesuatu, nganggap sesuatu, bahkan dia bicara dengan sesuatu ya. Ya, lalu kemudian dia mengatakan sesuatu yang tidak nyata, yang tidak real, ya kemudian kita kita anggap bohong ya padahal tidak gitu loh. Ya. Jadi yang pertama perlu kita lihat adalah dia udah ngerti nggak tentang kebohongan itu sendiri. Ya misal contoh nih, dia mukul adiknya. Lalu kemudian ketika adiknya nangis ditanya, kenapa kok adik adik nangis? Aku nggak tahu tuh gitu kan. Padahal dia habis mukul. Nah, ini berarti bohong nih. Nah, berarti kita harus cari tahu nih, kenapa dia sampai berbuat bohong seperti itu. Karena secara asal anak-anak ya itu berada di atas fitrah. Di antara makna fitrah itu adalah kebaikan. Anak itu secara asal ya itu tidak membawa keburukan. Mereka berada di atas kebaikan. Perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan buruk termasuk kebohongan itu adalah faktor eksternal yang mempengaruhi si anak. Bisa jadi karena pola asuh, bisa jadi karena apa dia mencontoh, meniru apa yang dia saksikan dari orang tuanya, dari lingkungan sekitar, atau dari gadget atau gawai atau dari tontonan dia. Ya, banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Atau bisa jadi karena ada perasaan cemburu apa kepada yang lainnya seperti kepada adiknya, atau perasaan dia marah, ingin cari perhatian, ya, atau dia takut dengan orang tuanya karena orang tuanya keras, itu bisa menyebabkan anak berbohong, ya. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah apa? Kita ajarkan pelan-pelan tentang konsep kejujuran, ya. Misalnya kita tahu anak ini bohong, ya. Itu kita sampaikan baik-baik. Nah, ya sebagai seorang muslim, ya, kita harus bicara yang benar, yang jujur, ya, Nak, ya. Kita nggak boleh bicara yang bohong, misalnya. Ya, jadi
perbuatan jujur itu dicintai Allah, dicintai Rasulullah ya. Jadi kita sampaikan baik-baik ya kepada anak kita. Nah, tapi kalau kita lihat misalnya anak-anak kita masih terus mengulang-ulang, kita cari tahu kenapa kok dia mengulang-ulang gitu loh. Ya, kok dia masih masih melakukan kebohongan itu kenapa? Kita coba untuk mencari tahu. Ya, kita berusaha untuk mengamati, mengobservasi. Ya, itulah tugas kita sebagai orang tua. Nah, kalau misalnya dia sudah bolak-balik melakukan kebohongan, misalnya dia suka ngisengin adiknya, tapi dia suka nggak ngaku, maka kita boleh memberikan konsekuensi pada si anak tadi. Ya, kan dia melakukan itu kenapa sih? Karena mungkin dia cemburu pada adiknya. Ya, kita padahal sudah memberikan waktu apa kepada dia, kita sudah ingatkan baik-baik misalnya, tapi dia tetap masih melakukan hal yang sama, maka kita boleh memberikan konsekuensi. Ya, di antaranya memberikan hukuman. Seperti misalnya kita tidak ajak anak kita bicara selama beberapa saat. Ya, kita diamkan dia, kita hajar dia. Itu boleh. Sampai dia merasa gelisah, dia merasa takut, apa khawatir, dia merasa nggak nyaman dan dia nangis. Nah, ketika itu baru kita eh, apa namanya menenangkan dia, ya. Dan kemudian baru kita jelaskan, nak, Umi itu sayang sama kamu, nak. Ya, cuman Umi nggak suka dengan perbuatan berbohong dan menyakiti adik. Itu kita harus sampaikan. Jadi hal-hal yang perbuatan-perbuatan yang jelek itu kita sampaikan dengan tegas. Ya, Allah nggak suka, Rasulullah nggak suka, Umi dan Abi juga nggak suka. Tapi yang kita labeli adalah perbuatannya, jangan anaknya. Jangan sampai kita katakan Umi nggak suka kamu, Umi benci sama kamu karena kamu berbohong, jangan. Tapi Umi nggak suka dengan perbuatan berbohong, perbuatan menyakiti, ya, dan yang semisalnya. Jadi itu yang bisa dilakukan. Nah, kemudian di daerah kami tidak ada sekolah sunnah jenjang SMA. Saat ini anak saya laki-laki sedang sekolah di SMP Islam bermanhaj salaf. Apabila lulus SMP nanti masuk SMA negeri, bagaimana dengan pendidikan agamanya kelak Ustadz? Kebetulan anak saya tidak mau mondok juga Ustadz, mohon bimbingannya. Ya, jadi tentang pendidikan agama itu sebenarnya bukan tugasnya sekolah, ya, tugasnya orang tua. Sekolah hanya melengkapi saja. Nah, oleh karena itu, ya orang tua yang bijak adalah ketika dia menyekolahkan anak, maka pondasinya itu ada di rumah. Yang mengajarkan akidah, yang mengajarkan akhlak, manhaj itu rumah. Adapun sekolah adalah sebagai pelengkap atau sekolah adalah ya untuk kita memfasilitasi anak di dalam hal-hal yang mungkin kita belum punya kemampuan tentangnya. Termasuk anak belajar untuk bersosialisasi, ya ada keterampilan sosial di situ, ada keterampilan-keterampilan lain yang seperti misalnya kayak problem solving, ya atau yang semisalnya, ya. Nah, jadi kalaupun dia mau masuk SMA, maka yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya bukan masalah pendidikan agama ya. Karena pendidikan agama itu eh, seharusnya ada di kita sebagai orang tua. Tapi kalau kita merasa kita nggak punya kapasitas dan kemampuan, ya kita memang perlu untuk mencarikan sekolah ya atau pondok yang anak kita perlu kita hasung, kita dorong, apalagi dia laki-laki ya, ya untuk eh, mau mandiri dan dia juga berani untuk apa keluar kota. Kalau misalnya dia nggak mau cari tahu kenapa dia nggak mau, ya. Jadi bisa jadi ternyata selama ini belum tumbuh ya rasa cintanya kepada ilmu. Artinya ilmu yang dia pelajari meskipun di sekolah SMP yang dikatakan sunnah tadi itu ternyata belum benar-benar menghujam di dalam dirinya. Berarti itu PR juga buat kita gitu loh. Karena anak-anak eh, yang dia sudah senang sama ilmu, dia mencintai ilmu, maka ketika dia dihasung untuk belajar, menuntut ilmu, dia akan semangat gitu ya. Juga termasuk mondok. Masalahnya SMA negeri ini dikhawatirkan di dalamnya itu ya tentunya akan ikhtilat laki-laki dan perempuan apalagi di usia SMA. Tadinya dia berpisah dengan laki-laki dengan perempuan, di SMP-nya, di SMA dia campur baur dengan perempuan, maka ini dikhawatirkan di usia-usia seperti ini ya itu ketika terjadi interaksi antara laki-laki dan perempuan sementara pondasinya belum kuat. Nah, itu yang kita khawatirkan itu adalah seperti itu. Kenapa? Karena kita telah menyekolahkan dia di tempat yang mengandung kemaksiatan, ada ikhtilat di dalamnya. Ini yang seharusnya perlu menjadi concern kita gitu loh. Nah, bagaimana dengan ilmu-ilmu dari seorang psikolog yang tahu kadang karakter, sifat, dan lainnya? Mohon penjelasannya.
Ya sebenarnya ya manusia itu adalah peneliti dan objek penelitian. Artinya kita bisa meneliti tentang sifat, tentang karakter, ya, dan itu pun juga bukan suatu hal yang meyakinkan. Itu suatu hal yang berangkat dari hasil riset, penelitian, observasi ya, dan pengamatan kepada seseorang. Ya kemudian dilihat ini suatu hal yang sesuai dengan sunnah kauniyah Allah. Ya kemudian seseorang menilai tentang sifatnya, karakternya, ya, atau yang semisalnya. Maka ini suatu hal yang yang apa ya, yang tidak masalah ya. Ini suatu hal yang logik ya. Nah, saya merasa anak saya bisa melihat hal-hal gaib. Misal ketika di luar dia bilang ada orang di atas pohon, sedangkan kita tidak ada. Lalu bagaimana sikap kami sebagai orang tua Ustadz? Adakah amalan dapat melindungi anak kami karena khawatir itu dapat menyakiti anak kami? Ya, jadi jika memang benar itu bukan apa nah, halusinasi atau imajinasi atau fantasi dia, maka ini anak ya kemungkinan besar adalah anak yang memang ya mengalami gangguan jin sebenarnya. Kenapa saya katakan mengalami gangguan jin? Ya mungkin orang-orang mengatakan ini anak-anak yang apa namanya, yang punya indera keenam lah atau anak-anak khusus. Tapi sebenarnya ini anak-anak yang apa terkena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bisa terkena gangguan jin? Itu sangat mungkin ada anggota keluarganya yang terdahulu, entah itu kakeknya, pamannya, atau yang semisalnya, mereka punya kerjasama dengan jin. Ya, misalnya dari eh, apa namanya kalangan dukun atau yang semisalnya. Intinya ada kerjasama dengan jin. Kemudian ketika orang yang kerjasama ini meninggal dunia, maka ketika kerjasama itu tidak diputus, biasanya itu akan jin-jinnya ini akan terus mencari siapa yang layak di antaranya pada keturunannya ya, atau yang punya hubungan darah dengannya. Nah, akhirnya muncullah ya dikatakan anak-anak yang dikatakan istimewa dan yang semisalnya. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita harus mendidik anak kita di atas akidah yang benar, tauhid yang benar. Ya, dan agar mereka senantiasa banyak mengakrabkan diri dengan Al-Qur'an, ya, banyak tilawatul Quran dan kita juga ya eh, meruqyah dia, ya, dan juga kita ajarkan dia untuk bisa juga meruqyah dirinya sendiri dan untuk tidak tidak apa ya, tidak tidak memperhatikan tentang ya tentang gangguan-gangguan tersebut. Jadi apabila dia diganggu, maka ya kita ajarkan ya meskipun dia misalnya kecil ya nanti di usia-usia berikutnya agar dia eh, mengabaikan ya apa yang kelihatan tadi kemudian dia banyak zikrullah dan banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Ya insya Allah jika dia terus ya menyibukkan diri dengan zikrullah, dengan membaca Al-Qur'anul Karim, dengan memperkuat tauhidnya, insya Allah syaitan dan jin-jin dari bangsa setan itu tidak mampu untuk apa ya untuk mempengaruhi dia. Nah, ya wallah alam bissawab. Jika dokter memberikan catatan makanan yang harus di-stop karena suatu penyakit, kemudian pasien mengkonsumsi makanan yang harus di-stop, apakah menjadikan haram jika tetap dikonsumsi? Apakah menjadi tidak halal dan toyib? Jazakallah khair. Nah, kita diperintahkan untuk memakan ya kulu ya ya apa namanya segala sesuatu yang halalan toyiban. Halal artinya memang tidak mengandung yang haram ya secara zatnya dan juga secara iktisab artinya bukan makanan curian, bukan makanan yang diperoleh dari hasil yang haram ya misalnya. Ya, jadi memang makanan yang halal. Yang kedua yang toyib. Yang toyib itu artinya makanan yang baik. Makanan yang tidak memberikan efek yang bahaya bagi tubuh. Ya, makanan yang memberikan efek yang baik ya, yang bergizi, yang sehat, yang bernutrisi, itu toyib sebenarnya. Makanya kita dibenarkan untuk makanan yang halal dan yang toyib. Nah, sebenarnya ya makanan-makanan toyib itu banyak sebenarnya, makanan-makanan yang baik ya untuk tubuh. Bahkan sebagian makanan yang dikatakan berbahaya ya selama itu masih dalam uh, apa ya dalam koridor aman dikonsumsi ya masih dalam koridor aman untuk dikonsumsi asalkan tidak berlebihan maka itu juga tidak tidak keluar dari toyib tadi ya. Nah, jadi intinya itu makanan yang baik, baik untuk tubuh dan juga makanan yang tidak apa namanya menjijikkan ya. Karena ada makanan-makanan yang apa namanya menjijikkan misalnya ya. Meskipun itu halal misalnya tapi ketika itu makanannya apa namanya menjijikkan ya mungkin karena apa namanya ada hal-hal yang apa ya maksudnya seperti kayak
kayak apa ya, ada kandungan-kandungan yang berlendir dan yang semisalnya, jadi membuat seseorang jijik ya, ya, sehingga ketika dia makan dia bisa mual atau dia bisa muntah ya. Nah, jadi sebenarnya makanan-makanan thayyib itu adalah makanan yang alhamdulillah banyak ya. Nah, jadi kalau misalnya ada seseorang dia misalnya sakit ya, sakit dengan penyakit yang kronis ya. Lalu kemudian dokter menyarankan dia nggak boleh mengkonsumsi makanan yang mengandung kacang-kacangan karena dapat membahayakan tubuhnya. Kemudian dia melanggar, dan apabila yang dia langgar itu dapat benar-benar membahayakan tubuhnya saat itu, maka ya itu berarti dia sadar nggak sadar telah menjatuhkan dirinya di dalam hal-hal yang apa namanya membahayakan dirinya gitu loh. Ya, yang bisa apa namanya yang bisa menyebabkan dirinya menjadi mengalami maldorot yang besar. Sementara Islam datang untuk jalbul masalih, untuk meraih kemaslahatan dan menjauhi maldorot ya. Jadi bisa jadi makanan itu baik untuk orang lain, tapi karena kondisi-kondisi tertentu dengan tubuh kita, kita akhirnya nggak boleh makan makanan tersebut. Misalnya orang diabetes misalnya, dia nggak boleh mengkonsumsi yang manis-manis atau yang gula-gula, tapi dia tetap keras keras kepala misalnya, yang dapat membahayakan. Nah, berarti apa? Berarti dikhawatirkan dia jatuh, dia tidak mensyukuri nikmat Allah ya berupa kesehatan yang harus dia jaga, tapi dia malah menjatuhkan dirinya ke dalam kemadorotan bahkan bisa kepada kebinasaan ya. Nah, di dalam hal ini memang ya kita nggak boleh ya mengharamkan apa yang halal ya. Gula halal, tapi ketika gula dikonsumsi berlebihan bisa membahayakan, maka itu juga bisa apa terlarang. Juga demikian bagi orang yang memang ketika dia mengkonsumsi gula itu bisa menyebabkan dia menjadi kolaps ya, atau yang membahayakan dirinya, maka ya di saat itu ya gula ini adalah suatu hal yang berbahaya baginya, maka dia harus meninggalkan dan dia menaati uh, apa namanya dokternya ya. Nah, baik, ini mungkin yang terakhir ya. Bagaimana menyikapi anak usia 3 tahun yang suka menangis karena hal-hal kecil, juga sering berkelahi dengan adiknya yang usia 2 tahun. Ya kita sikapi biasa saja karena dia masih anak-anak. Ya kita sabar di dalam menghadapi anak-anak karena tiap anak itu punya karakter, tipikal, sifat yang beda-beda ya. Jadi jangan kita labeli cengeng dan lain sebagainya. Jangan. Biarkan. Ini dia sedang mengenali emosinya. Dia sedang mengenali kemauannya, keinginannya. Ketika dia berantem sama adiknya yang usia 2 tahun, itu juga suatu hal yang sangat normal ya. Kenapa? Karena dia masih usia 3 tahun dan itu juga bisa jadi karena dibakar kecemburuan ya, atau juga karena egosentris ya. Karena egosentrisnya anak adalah ketika dia masih belum bisa berbagi, dia masih menganggap dirinya adalah yang harus diperhatikan. Ketika yang lainnya diperhatikan, dia cemburu, dia marah atau jadi ya kita sabar. Insya Allah nanti ya sifat-sifatnya ini akan berubah. Asalkan kita dampingi dengan tenang, dengan kesabaran, dengan penuh kasih sayang, ya dengan berusaha bersikap adil, ya. Jadi kita nggak perlu terlalu takut dan terlalu khawatir, ya. Itu suatu hal yang sangat normal sekali. Nah, ya barakallahu fikum jami'an. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat ya bagi kita semua ya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita dijadikan orang tua yang bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua kelak pertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan uh, keluarga kita di dalam jannahnya kelak insyaallah taala. Ya barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.